Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menyatakan sudah move on. Langkah yang ia tempuh setelah menerima abolisi dari Presiden dengan mendatangi Komisi Yudisial dan Ombudsman adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara yang tidak ingin ada pembiaran dari proses hukum yang tidak benar seperti yang dialaminya. Berikut wawancara jurnalis Metro TV, Febrian Ahmad bersama Tom Lembong. Ini kan untuk ukuran orang yang baru keluar dari rumah tahanan. Biasanya orang ingin berlibur, berkumpul dengan keluarga, tapi Pak Tom memilih untuk tetap melanjutkan proses hukum. Kemarin Pak Tom sempat ke KY, Komisi Yudisial, kemudian juga sempat melaporkan ke Ombudsman. Nah, mengapa Pak Tom merasa harus menempuh semua jalur itu, padahal Pak Tom sudah mendapatkan abolisi? Iya. Jadi itu juga semacam bentuk tanggung jawab ya, saya sebagai profesional dan bahkan sekedar sebagai warga yang baik. Ya. Kita tidak bisa melakukan yang namanya pembiaran ya, atas sesuatu perilaku yang bahaya. Ya. Jadi ibaratnya nih ya, kita lagi jalan di malam hari, terus lewat sebuah toko, kita lihat kacanya pecah, ya kan, terus alarmnya berbunyi, terus di dalamnya barang berantakan, ya kan. Ya, kita sebagai warga yang baik punya kewajiban langsung panggil polisi kan. Kita nggak bisa cuek. Ya, itu bukan urusan saya, kabur aja kan. Kalau itu sikap warga, ya maling akan semakin berani. Ya, karena budaya warga adalah tidak peduli terhadap potensi terjadinya perampokan, ya kan. Ya tidak, dia malas melaporkan. Ya. Nah, sama ini. Saya kira sebagaimana diuraikan banyak kalangan publik ya, putusan majelis hakim ya, sangat-sangat tidak masuk akal, ya, sangat tidak konsisten dengan fakta persidangan ya, dan sebagainya. Ya kita tidak bisa melakukan pembiaran, ya, kita harus tindak lanjut. Ya. Demikian juga dengan BPKP yang auditnya, mohon maaf, hemat saya sangat kacau balau, ya, apapun alasannya, ya, apapun yang menyebabkan audit BPKP itu sedemikian kacaunya, kita tidak bisa membiarkan, ya, karena itu kalau dibiarkan bisa banyak korban lain, ya, kalau standar akuntansi, standar audit dibiarkan seperti itu. Tapi ini sudah langkah terakhir. Ya, ini sudah langkah terakhir, tidak ada langkah lagi melaporkan pihak lain ya, ke pengawas atau atasan lain. Ya. Saya juga ingin tutup babak ya, dan membuka babak baru. Saya juga ingin move on. Saya kira cukuplah dengan gula untuk sementara ini. Masih banyak hal penting, bahkan genting lainnya ya, yang seyogianya kita utamakannya. Kita mau tuntaskan proses di Komisi Yudisial, juga pelaporan para hakim ke atasannya ya di Mahkamah Agung, dan juga laporan BPKP ke Ombudsman. Tapi begitu itu sudah tuntas, kita juga mau move on. Kalau dengan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan Pak Tom abolisi, apakah ada komunikasi setelah pemberian itu? Belum secara langsung. Ada melalui menterinya dengan penasihat hukum saya, bahkan sempat ada komunikasi menteri terkait dan pimpinan DPR dengan istri saya, ya. Tapi karena kemarin masih fokus untuk kembali dengan keluarga, terus merawat kesehatan dan tuntutan banyak podcast dan sebagainya, belum ada komunikasi dalam bentuk apapun ya. Tapi kan Pak Prabowo Subianto kan kalau kita lihat dalam pemilu kemarin ini kan pihak yang berseberangan dengan Pak Tom Lembong. Ketika mendapatkan abolisi, Bapak merasa tersandra tidak Pak? Kebalikannya. Justru saya merasa ini sangat luar biasa ya, sangat positif. Sebagai analogi juga ya, setelah saya pertama kali ditahan, antara yang pertama kali membela saya
atau minimum membela hak saya untuk diperlakukan secara adil, itu Wakil Ketua Umum Gerindra, Ketua Komisi 3, Pak Habibur Rahman, yang kita berseberangan dalam pemilu, ya, dalam kontestasi politik, dan kita sempat tanda kutip ya bentrok gitu ya, kita sempat hajar-hajaran, tapi begitu saya ditahan dan ditersangkakan, justru beliau yang pertama kali menyuarakan betapa pentingnya agar Kejaksaan Agung menjelaskan ya dan bertindak transparan. Ya, nah itu saya masukkan ke dalam istilahnya duplik saya ya. Waktu saya menyampaikan keterangan final dalam persidangan, saya menyampaikan secara formal rasa terima kasih saya kepada Pak Habibur Rahman, meskipun kita berseberangan dalam kontestasi politik, beliau tetap membela saya atau membela hak saya. Demikian juga Pak Presiden itu memang kepala pemerintahan, tapi beliau juga kepala negara. Ya, jadi saya justru mengapresiasi bahwa beliau naik ke tingkat kepala negara ya, mengesampingkan perselisihan politik ya demi sebuah tujuan yang lebih besar ya. Setelah ini Bapak masih mau lanjut berpolitik atau sudah cukup kapok? Kayaknya memang nasib saya untuk terus di politik ya. Karir saya di bidang keuangan sudah selesai ya. Dan saya merasa terpanggil untuk terus berjuang ya di sektor politik, menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan ya. Apalagi dengan pengalaman ini, begitu banyak pelajaran ya, yang mungkin nggak bisa dipelajari dari buku ya, atau diajarkan orang lain. Ya. Memang harus dialami langsung ya, dari dalam penjara. Jadi banyak hikmahnya, dan semoga juga abolisi dan amnesti yang diberikan oleh Pak Presiden membuka potensi, membuka peluang untuk momentum yang positif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.